Anderson absolutely floors him here in the of the first round. You could see in the eyes of eBay that he was ready to go, but he makes a fight of show the work rate. I am the greatest. Sepuluh petinju Meksiko terbaik sepanjang masa. Apakah Canelo Alvarez sudah layak untuk masuk ke dalam daftar ini? Sepanjang sejarah tinju, petinju-petinju hebat Meksiko selalu menemukan tempat khusus dalam olahraga ini. Meksiko merupakan tempat lahirnya bakat-bakat muda dari olahraga tinju. Di sana banyak sekali predator-predator buas yang dilahirkan. Tinju Meksiko terkenal sebagai salah satu kekuatan dunia berkat gaya tanding yang disukai penggemar olahraga ini. Dengan ciri khas, keberanian, ketahanan, serta sikap pantang menyerah dari petarung-petarung Meksiko. Sejak juara dunia pertama Meksiko pada tahun 1913 bersama Juan Zurita, 171 juara dari Meksiko telah berparade di seluruh dunia, memberikan beberapa pertarungan epik yang telah menandai kemajuan dunia tinju. Di sini, tanpa menggunakan urutan ranking, berikut adalah petinju yang menurut cerita fighter sebagai petinju yang terhebat yang dihasilkan negara Meksiko. Julio Cesar Chavez. Suatu keharusan dalam semua daftar petarung Meksiko terbaik sepanjang masa. Penduduk asli Sinaloa dan Hall of Famer Meksiko ini menciptakan rekor 170 kali menang, 6 kali kalah, dan hanya 2 kali seri. Dengan catatan 85 KO, serta menaklukkan 3 divisi yang berbeda, menjadi orang Meksiko pertama yang mampu melakukannya. Dia juga mencetak rekor pertarungan title fight terbanyak, dengan 37 laga. 31 diantaranya dia keluar sebagai pemenang, 2 kali imbang dan 4 kali kalah. Dia tetap tak terkalahkan selama 90 pertarungan pada tahun 1990. Diakui sebagai petinju terbaik di dunia. Dia juga memegang rekor kehadiran penonton untuk pertarungan tinju dengan 132.274 penonton. Rekor yang dipegang sejak tahun 90-an. Ruben Olivares, salah satu idola Meksiko dan salah satu yang pertama dilantik dalam Hall of Fame. El Puas merupakan juara dunia 2 divisi pertama dari Meksiko. Selama 23 tahun karirnya, ia memenangkan juara kelas bantam WBA dan WBC, serta juara kelas bulu WBA dan WBC. Dia telah memenangkan hati banyak penggemar tinju di seluruh dunia. Dia tetap tak terkalahkan dalam 62 pertarungan. Salvador Sanchez, salah satu sosok abadi dalam tinju Aztec. Salvador Sanchez tak hanya meninggalkan jejak atas apa yang dia lakukan di atas ring, tetapi juga karena kematiannya yang tragis. Dengan 2 tahun sebagai juara dan 7 tahun sebagai petinju profesional, berkat kualitasnya di atas ring, Sal mendapat kekaguman dari semua orang. Dia meninggal dalam insiden kecelakaan mobil pada usia yang tergolong muda, yaitu 23 tahun. Carlos Zarate. Dia merupakan pemilik pukulan telak yang membuatnya mencatatkan rekor 66 kali menang dan hanya 4 kali kalah, serta 63 KO atas kemenangannya. Di kelas bantam, dia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang terbaik di divisi ini. Dia telah menantang 11 kali untuk kejuaraan dunia, serta memenangkan 10 diantaranya dengan KO. Zarate menguji dirinya melawan Alfonso Zamora, yang dikenal dalam The Battle of the Zeus yang legendaris.
Carlos Zarate tetap tak terkalahkan selama 52 pertandingan. Raul Macias. Dia digadang-gadang sebagai legenda besar Meksiko yang pertama. Hanya dalam 10 tahun menempa karir profesional, rekornya yaitu 41 kali menang dan hanya 2 kali kalah, serta 25 KO dalam kemenangannya. Dia adalah juara National Boxing Association, yaitu cikal bakal dari lahirnya WBA. Kekalahannya dari Alfonso Halimi meninggalkan luka mendalam bagi penggemar tinju. Sayang, dia pensiun di usia muda. Ricardo Lopez. Petinju dari Mexico City ini adalah salah satu dari sedikit juara dunia yang pensiun tanpa menderita kekalahan. Ricardo melakukannya dengan 52 pertarungan dalam 16 tahun karir profesional. Dia berada di kelas bantam minor dan mempertahankan gelar juaranya sebanyak 22 kali. Erik Morales. Petinju kebanggaan Tijuana dianggap sebagai salah satu petarung paling menarik yang pernah ada. Dia memiliki tinju yang agresif, teknis, dan sangat efisien, yang membuatnya menjadi orang Meksiko pertama yang memenangkan juara 4 divisi. Dia juga orang Meksiko pertama yang mampu mengalahkan Manny Pacquiao yang saat itu sangat berbahaya. Marco Antonio Barrera. Namanya akan dikaitkan dengan Erik Morales setelah trilogi yang membuat penggemar tinju jatuh cinta. Dia adalah juara dunia 3 kali. Dan salah satu kemenangan terbesarnya adalah ketika ia mengalahkan Prince Naseem pada tahun 2001, salah satu raja pound for pound saat itu. Barrera memiliki 25 kali pertarungan kejuaraan, di mana dia menang 21 kali dan hanya 4 kali kalah. Juan Manuel Marquez. KO yang ia berikan pada pertarungan keempat melawan Manny Pacquiao tercatat sebagai salah satu kemenangan terbesar dan spektakuler dalam sejarah tinju Meksiko. Dengan pukulan balik yang hebat dan sangat efektif, Dinamita menjadi juara 4 kali kedua dalam sejarah tinju. Saul Canelo Alvarez. Kalau nama yang satu ini, pasti pecinta tinju dunia sudah sangat akrab dengan namanya. Ia digadang-gadang sebagai wajah dunia tinju saat ini. Dia adalah satu-satunya petinju dalam list ini yang belum mengakhiri karir profesionalnya atau belum pensiun. Tetapi warisannya sangat mengesankan dalam hal rekor dan juga statistik. Canelo telah memenangkan 4 kategori dan merupakan satu-satunya orang Meksiko dengan gelar juara yang tak terbantahkan. Sejauh ini ia memiliki rekor 59 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali imbang. Dengan 39 diantaranya dia menangkan dengan KO. Ia adalah petinju yang menghasilkan uang paling banyak setiap kali ia melangkah ke atas ring. Dan ia meyakinkan bahwa ia masih memiliki tahun yang panjang dalam karirnya.